Ayo kita pergi dulu, agar tidak ada klan penyihir lain yang datang. Lu Ming berkata, Wuzu, bahkan dalam daftar klan Hong Huang Wanzu, peringkatnya sangat tinggi. Tian Jiao yang datang ke sini, tidak mungkin hanya 5. Kau tahu, ada ratusan burung pipit suci. Klan penyihir jauh lebih kuat daripada klan burung pipit suci. Aku khawatir jumlahnya bahkan lebih menakjubkan. Ketika semua lebah datang, Lu Ming akan takut. Terlebih lagi, siapa yang tahu apakah ada Tian Jiao yang begitu mengerikan di klan penyihir? Jika ada beberapa Tian Jiao tingkat jahat, kultivasinya lebih tinggi daripada Lu Ming, dan Lu Ming tidak yakin. Baiklah, ayo kita pergi cepat. Kurasa kita perlu menemukan meteorit yang lebih besar dengan lebih banyak orang di dalamnya. Dengan begitu, klan penyihir akan takut dan tidak berani berbuat apa-apa. Man Ning menunjukkan, segera, sekelompok 12 orang pergi dari sini, mencari meteorit yang lebih besar. Tidak ada planet lain di sekitar bintang Ibu Naga. Namun, jauh di sana, ada meteorit yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lingkaran di sekitar bintang Ibu Naga. Diperkirakan bahwa meteorit ini mungkin adalah planet-planet di dekat bintang induk keluarga naga. Mereka diledakkan pada tahun-tahun itu, sehingga membentuk meteorit. Segera, Lu Ming dan mereka menemukan meteorit besar, seperti planet kecil, di atas, mengumpulkan banyak orang. Gelombang demi gelombang terpisah, jelas dari kekuatan yang berbeda. Beberapa lusinan, beberapa ratusan. Lu Ming dan yang lainnya mendarat. Beberapa orang melirik Lu Ming dan tidak peduli. Itu hanya 12 orang. Tidak peduli, Lu Ming dan mereka menemukan ruang terbuka. Mereka duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Lu Ming tidak rileks. Dia membagi pikirannya untuk memperhatikan dunia luar, dan pada saat yang sama memahami faktor kekuatan ilahi yang asli. Sekarang kekuatan ilahi yang berkuasa telah terbangun 5 kali. Lu Ming secara alami ingin membangkitkan kekuatan ilahi lainnya 5 kali. Ada keuntungan dalam mengendalikan banyak jenis kekuatan ilahi. Artinya, setelah satu jenis kekuatan ilahi bangkit, misalnya, kali ini, kekuatan ilahi utama bangkit 5 kali, maka kekuatan ilahi lainnya akan memiliki sesuatu untuk dipelajari. Akan lebih mudah untuk berlatih daripada 5 kebangkitan pertama. Ada 2, 3, dan 5 kebangkitan. Setelah berpengalaman, semakin kuat punggungnya, semakin mudah untuk berlatih. Dalam beberapa tahun, meskipun tidak lama, Lu Ming akan memanfaatkan semua waktu untuk berlatih. Tidak ada lagi kecelakaan. Waktu berlalu, beberapa tahun, dalam sekejap. Segel Wanlong pada bintang induk naga melemah. Sudah waktunya. Kerumunan berangkat dan berkumpul menuju bintang induk naga. Ayo pergi juga. Man Ning tiba. Mereka mengikuti sekelompok orang di meteorit ini dan terbang ke arah bintang induk naga. Tetapi segera setelah mereka terbang, mereka terhalang. Setidaknya 1000 orang telah menutup area tersebut. Sayap. Banyak orang menjadi pucat. Orang bersayap, tidak diragukan lagi, adalah ras yang kuat di alam semesta. Mereka sangat kuat. Dalam daftar klan Wan Hong Huang, para sayap berada di peringkat 130. Ini adalah klan kelas atas. Dibandingkan dengan klan burung pipit suci, saya tidak tahu seberapa kuatnya. Sebelum Lu Ming, ia bertemu banyak cabang orang bersayap. Bahkan di Istana Surgawi 9 Jue dari dinasti Suci Taixu, ada cabang-cabang orang bersayap. Namun, klan bersayap ini jelas bukan cabang, tetapi keluarga umum Teropteria. Kalian akan pergi ke titik lemah bintang induk naga. Ikutlah dengan kami, kata seorang Tian Jiao teran bersayap. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak berani melanggar kata-kata orang bersayap. Saat ini, bintang induk naga menolak 100 ras teratas, tetapi 100 ras teratas tidak akan datang, dan 130 ras tersebut jelas merupakan ras teratas yang tidak dapat dilawan. Terutama bagi kekuatan kosmik biasa seperti Sekte Seng Hodao, beraninya kau berkata, tidak. Mereka mengikuti orang-orang bersayap dan terbang ke bintang induk naga. Semakin dekat kau dengan bintang induk naga, semakin kau merasakan keagungan dan kemegahan bintang induk naga. Ketika mereka berada 100 juta mil jauhnya dari bintang induk naga, mereka berhenti. Karena, ini hampir mencapai jarak yang ditempuh oleh segel naga. Lebih jauh ke depan, kita akan menghadapi pemboman 10.000 segel naga. Dari sini, melihat bintang induk naga, tampaknya bintang induk naga diselimuti lapisan asap, yang tidak dapat benar-benar melihat pemandangan di planet ini. Asap semacam ini adalah segel 10.000 naga. Mereka terbang ke satu arah. Di sini, tampaknya itu bukan salah satu dari 18 titik lemah. Pada titik ini, seseorang berbicara. Beberapa orang telah lama mempelajari lokasi spesifik dari 18 titik lemah tersebut, tetapi tampaknya mereka tidak menuju ke salah satu dari 18 titik lemah tersebut. Banyak orang menjadi pucat ketika mendengar ini. Ya, ini bukan untuk menuju ke salah satu dari 18 titik lemah. Beberapa waktu lalu, kami menemukan titik lemah baru, yang bisa dikatakan sebagai titik lemah ke-19. Teran bersayap itu tampak sombong. Titik lemah baru, bisik banyak orang. Ya, titik lemah baru. Seorang teran bersayap mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sekarang, 18 titik lemah lainnya diperkirakan sudah penuh sesak. Mereka harus mengantre lama. Jika ingin masuk, harus membayar banyak senjing atau jundan. Namun, titik lemah baru ini ditemukan oleh teran bersayap kami, yang berada di bawah kendali kami. Jika masuk, kami tidak akan memungut biaya sepeser pun. Tidak ada uang, mata banyak orang berbinar, tidak ada biaya, dan jumlah orangnya masih sedikit, jadi tidak perlu mengantre. Ini bagus. Namun, beberapa orang memiliki keraguan dan kekhawatiran di mata mereka. Bukankah seharusnya mereka dipisahkan, dan mereka dijemput? Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan. Di depan, ada pusaran air besar ke arah bintang Ibu Naga. Seperti corong, pusaran air itu mengalir di bawah bintang Ibu Naga. Benar-benar titik lemah. Mata banyak orang kembali berbinar. Beberapa orang telah melihat titik lemah lainnya, yang benar-benar seperti pusaran air. Ini disebabkan oleh melemahnya segel Wanlong. Saat ini, Wanlong Yin berada di titik terlemahnya. Ini waktu terbaik untuk memasuki bintang induk keluarga naga. Oke, masuklah. Seorang manusia bersayap bersikap arogan. Orang-orang tidak sabar untuk terbang ke pusaran air. Namun beberapa orang, termasuk Lu Ming, tidak bergerak. Tunggu sebentar, lihat situasinya dulu. Lu Ming berkomunikasi dengan Man Ning dan yang lainnya. Mata Man Ning berkedip beberapa kali, lalu mengangguk, tetapi tidak bergerak.
Kalian hanya membiarkan kami masuk, kalian sendiri tidak masuk. Seseorang berbicara dan melihat ke arah para manusia bersayap. Karena, tidak ada satupun Tianjiao manusia bersayap yang pergi, tetapi jatuh di luar pusaran air dan mengawasi dari kejauhan. Aneh, tidaklah normal membiarkan orang lain memulai ketika mereka tidak memulai. Kalian masuk dulu, dan kami akan masuk di belakang kami. Seorang manusia bersayap bersikap arogan. Orang lingkaran ini, membuat banyak orang menghadapi perubahan, firasat buruk semakin kuat. Bahkan mereka yang tadinya ingin masuk pun berhenti. Mereka tidak bodoh, jadi mereka tidak bisa melihat hal yang tidak biasa, bagaimana mungkin mereka disebut Tianjiao. Jelas salah bagi lingkaran untuk membiarkan mereka masuk lebih dulu, tetapi mereka tidak masuk. Aku punya teman yang mencariku di titik lemah lainnya. Sebaiknya aku masuk dari titik lemah lainnya. Aku juga, aku ingat, aku masih ada urusan lain. Aku harus pergi dulu. Tiba-tiba, banyak orang mulai mencari alasan untuk pergi dari sini. Namun, lingkaran telah memblokir area tersebut, menghalangi jalan mereka, dan napas yang kuat memenuhi udara. Apa yang kau coba lakukan? Seseorang bertanya, wajahnya berubah. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada yang salah dengan masalah ini, dan itu adalah orang bodoh yang tidak menemukan masalah. Membiarkanmu masuk, kau masuk, tidakkah kau mengerti? Seorang lingkaran sombong dan angkuh. Aku tak percaya kau begitu baik hati mengizinkan kami masuk. Ini sama sekali bukan titik lemah, kan? Teriak seseorang, ini titik lemah. Karena kau ingin tahu, kukatakan saja ini memang titik lemah yang baru ditemukan, tapi belum ada yang masuk. Kalian kelompok pertama, dan ini berkat kalian. Apa, belum ada yang pernah masuk? Kau membiarkan kami mencoba. Teriak seseorang. Jelas, mereka diperlakukan seperti tikus, dan mereka dimanfaatkan oleh para sayap untuk membuka jalan. Segel 10.000 naga itu luar biasa dan mengerikan. Tapi titik lemah yang belum teruji ini penuh dengan krisis absolut dan banyak hal yang tak diketahui. Para sayap tidak berani menguji diri mereka sendiri, tetapi mereka membawa mereka untuk diuji dan menegaskan bahwa mereka akan mati. Kau mengirim kami untuk mati. Teriak seseorang. Apa yang tidak ingin kau katakan sulit untuk didengar, dan kau akan mati. Jika titik lemah ini dapat dengan mudah dilewati, bukankah itu akan menghemat banyak biaya dan memikirkan kebaikan dalam segala hal? Petik 2. Seorang Tianjiao teran bersayap mencibir. Sisi baiknya, mengapa kau tidak masuk sendiri? Teriak seseorang. Omong kosong, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tianjiao dari suku bersayapku? Hari ini, kau harus masuk jika kau tidak masuk. Akhirnya, beberapa orang sayap kehilangan kesabaran dan bersorak dingin. Itu pengganggu. Kami tidak akan masuk. Tuan-tuan, kami memiliki lebih banyak orang. Ayo kita bersatu dan bergegas keluar bersama. Mereka tidak bisa menghentikan kita. Teriak seseorang. Ada ribuan orang bersayap di sini, tetapi jumlah total lainnya sekitar 2.000. Jika mereka bergandengan tangan, mereka pasti bisa menyerbu keluar. Sekalipun bakat teran bersayap lebih tinggi, kultivasi tertinggi adalah tingkat 3 Raja Dewa. Mereka juga merupakan tingkat 3 Raja Dewa, bahkan jika ada celah, itu tidak akan terlalu terlihat. Raungan, kerumunan itu heboh, napas yang kuat keluar, dan mereka harus bergegas keluar. Lu Minghun di antara kerumunan, dia tentu saja tidak akan keluar. Lagi pula, kultivasinya masih rendah, hanya tingkat kultivasi penting Raja Dewa, berurusan dengan kesombongan tingkat 3 Raja Dewa umum tidak masalah, tetapi siapa yang tahu apakah ada roh jahat Tianjiao yang mengerikan di antara orang-orang bersayap. Sekarang, tetaplah rendah hati agar tidak ketahuan. Mencari kematian, kebanggaan teran bersayap, wajahnya mendingin. Fiu, kesombongan beberapa teran bersayap bergerak, dan tubuh mereka berkelebat, berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan membunuh mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat berikutnya, akan ada beberapa teriakan. Dalam sekejap, puluhan orang terbunuh dan jatuh di tempat. Sungguh kekuatan yang kuat, tatapan mata Luming bergerak. Tianjiao, anggota keluarga Yiren, yang memulai pertempuran, dan orang-orang yang terbunuh juga merupakan kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa. Namun, orang-orang itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hampir terbunuh dalam hitungan detik. Dalam Perang Dunia Pertama di tingkat yang sama, hampir terbunuh dalam hitungan detik, kekuatan Tianjiao teran bersayap jauh lebih unggul daripada orang lain. Ayo bersama, teriak seseorang. Di antara orang-orang ini, ada juga Tianjiao yang sangat kuat, menghalangi Tianjiao klan bersayap. Misalnya, Tianjiao setinggi 5 meter, berbalut baju zirah batu, kuat, dan pertempuran Tianjiao teran bersayap tidak terpisahkan. Semakin tinggi peringkat ras, semakin kuat bakat dan kekuatan tempurnya. Tetapi ras lain juga akan melahirkan beberapa iblis yang mengerikan, yang mungkin tidak kalah dari ras yang kuat dan berbakat. Inilah yang terjadi pada pemuda berbaju zirah batu ini. Dia berteriak dan bergegas keluar. Pergi. Yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk bergabung dan bergegas keluar, mencoba keluar dari pengepungan teran bersayap. Namun, pada saat ini, beberapa cahaya ilahi dari teran bersayap, menyilaukan hingga ekstrim, juga mengerikan hingga ekstrim. Begitu cahaya ilahi itu lewat, sejumlah besar tubuh Tianjiao hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dalam sekejap, setidaknya ratusan Tianjiao tumbang. Yang lain ketakutan dan mundur. Calon kaisar, mata Luming memadat dan ia menarik napas dingin. Untungnya, ia dan Maning jatuh di posisi setelah perbandingan, dan tidak tersapu oleh cahaya ilahi, jika tidak, mereka juga akan jatuh. Luming 100% yakin bahwa ia adalah calon kaisar, dan ada lebih dari satu. Zun Huang, ini Zun Huang. Orang-orang sayapmu telah melanggar aturan. Beberapa orang meraung dan terkejut. Di langit dekat bintang induk naga, ada orang-orang kuat yang mengerikan yang menjaganya. Orang-orang kuat ini berasal dari 10 penguasa tertinggi. Orang-orang kuat ini telah lama menetapkan aturan bahwa orang-orang yang datang ke sini harus memenuhi syarat untuk memasuki planet induk klan naga. Sekarang, mereka yang berada di bawah 3 dewa dan raja dapat masuk. Oleh karena itu, jumlah orang terbanyak yang datang ke sini hanya bisa menjadi 3 dewa dan raja. Oleh karena itu, apakah itu sekte Seng Hodao atau klan Seng, yang terkuat yang datang ke sini adalah 3 raja dewa, dan tidak ada penatua untuk diikuti. Ras dan kekuatan lain juga, hampir semuanya berasal dari generasi muda. Namun kini, muncul seorang kaisar semu di antara kaum bersayap, yang jelas-jelas melanggar aturan.
Berani sekali kalian melanggar aturan yang ditetapkan oleh 10 ras teratas. Aku akan melaporkan kalian. Ya, kalian para sayap akan dihukum berat pada akhirnya. Banyak orang berteriak, hahaha, konyol, konyol. Beberapa ras tercela bahkan tidak punya otak yang jernih. Apa kalian pikir jika kaisar sayapku, Teran, masuk, para penguasa 10 ras teratas tidak akan tahu? Kaum bersayap mencibir dan penuh ejekan. Apa? Suasana hening, banyak orang berwajah muram. Memang, para penguasa 10 ras teratas, yang telah mengolah diri mereka ke surga, dan memiliki kaisar untuk diterima di wilayah ini, akankah mereka tidak tahu? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, persetujuan dari yang kuat. Konon para sayap dan para malaikat dari 10 ras teratas berkerabat dekat, dan bahkan mungkin berasal dari asal yang sama. Benarkah? Beberapa orang berbicara, wajah mereka sangat muram, suaranya datar. Begitu ucapan ini keluar, semua orang saling berpandangan, dan hati mereka mencelos. Banyak orang telah mendengar dan mengetahui rumor ini. Konon, klan bersayap dan klan malaikat awalnya serumpun, lalu berpisah. Klan malaikat, yang kekuatannya tak tertandingi, menempati peringkat 10 besar dalam daftar klan Wan Hong Huang, dan merupakan penguasa puncak sejati alam semesta. Terlebih lagi, ada juga rumor bahwa hubungan antara klan malaikat dan istana surgawi sangat luar biasa. Dengan demikian, klan malaikat bahkan lebih mengerikan. Teran bersayap, yang didukung oleh klan malaikat, diam-diam mengirim beberapa kaisar. Mereka yang kuat di 10 ras teratas mungkin sudah lama tahu, tetapi karena wajah klan malaikat, mereka menutup mata. Sangat mungkin, akan kukatakan untuk terakhir kalinya, pergi dan temukan jalannya, atau kalian semua akan mati. Seorang Teran bersayap dengan bangga minum. Orang-orang tampak jelek, meskipun mereka semua arogan, dan sebagian besar pencapaian mereka telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja, dibandingkan dengan calon kaisar, masih ada perbedaan besar. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Bahkan jika lebih banyak orang naik ke sana, mereka akan terbunuh. Terlebih lagi, ada begitu banyak Teran bersayap. Keji, banyak orang berteriak dalam hati, tetapi dalam situasi ini, mereka harus berkompromi dan hanya mencari titik lemah untuk mencari jalan bagi para sayap. Jika lemah, mungkin masih hidup, tetapi jika melawan Kaisar Zuo, pasti akan mati. Wajah Luming juga sangat muram. Calon kaisar bukanlah lawannya, perbedaannya terlalu jauh. Dia bisa membunuhnya dengan jari-jarinya. Tentu saja, dia juga punya kartu truf, yaitu peti mati tembaga. Di dalam peti mati tembaga, entah apa isinya. Sangat mengerikan. Dengan peningkatan kultivasi Luming, ia semakin merasakan kengerian di dalam peti mati tembaga. Tidak ada raja dewa atau kaisar yang bisa dibandingkan. Jika dia membuka peti mati tembaga itu dengan segala cara, Luming mungkin bisa membunuh semua orang di sini, tetapi dia mungkin juga bisa masuk. Bahkan jika dia tidak masuk, saya khawatir dia akan dibawa untuk penelitian atau dibunuh. Jangan lupa bahwa langit berbintang ini telah diblokir oleh orang-orang kuat yang mengerikan dari 10 ras teratas. Meskipun dia tidak dapat melihat yang kuat, mereka pasti ada. Selain itu, peti mati tembaga itu misterius dan sangat penting. Itu benar-benar terkait dengan para dewa primitif. Jika ditemukan oleh orang-orang kuat teratas itu, kemungkinan besar itu akan membunuhnya dan mengambil peti mati tembaga itu. Oleh karena itu, mengambil peti mati tembaga di sini sama saja dengan mencari kematian. Dalam keadaan seperti itu, Luming hanya bisa memilih untuk menyerang titik lemah dan mendapatkan secercah vitalitas. Boom, tekanan angkuh dari kaisar semu yang kuat itu, kepada Luming dan orang-orang lain di masa lalu. Beri kau 3 napas lagi. Jika kau tidak bertindak lagi, kau akan dibunuh. Suara acuh tak acuh terdengar dari sang kaisar. Pergilah, banyak orang enggan mengaum, lalu beralih ke titik lemah untuk menyerbu. Tentu saja, semua orang sangat berhati-hati, mengerahkan kekuatan sihir mereka, memasang banyak pertahanan di sekitar tubuh, perlahan terbang menuju dasar. Titik lemah itu, seperti corong, menggerakkan asap, terus berputar, dan jangkauannya sangat luas. Luming dan 2000 orangnya terbang berdampingan, dan mereka sama sekali tidak mengalami masalah. Perlahan, mereka mendekati corong, tidak ada masalah, dan kemudian banyak orang memberanikan diri untuk terbang turun. Raungan, sebuah nyanyian naga terdengar di atas, di tengah asap, tiba-tiba muncul seekor naga raksasa yang tak tertandingi. Ini adalah naga dengan 6 cakar, panjangnya ribuan meter dan gelap. Ia menerjang ke arah seorang pemuda. Cakarnya merobek, kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun pemuda itu telah dipersiapkan sejak lama, itu sia-sia. Ketika cakar naga itu menangkapnya, pertahanannya runtuh dan tubuhnya tersangkut dan meledak di udara. Hati-hati, itu segel 10.000 naga. Teriak seseorang. Naga ini bukan naga asli, tapi segel 10.000 naga. Segel Wanlong sebenarnya semacam formasi besar. Raungan dan raungan. Dengan kemunculan naga sebelumnya, suara nyanyian naga terus bergema, dan satu demi satu naga muncul. Semua naga ini adalah kondensasi dari 10.000 segel naga. Ada 6 naga bercakar dan 7 naga bercakar. Masing-masing tampak hidup. Naga itu melantunkan mantra ke langit dan membunuh Luming dan yang lainnya. Suara jeritan terdengar, tiba-tiba, lebih dari selusin orang terbunuh oleh naga itu, terkoyak dalam kehampaan. Kekuatan naga-naga ini sangat kuat, dan sulit untuk melawan keberadaan seorang Raja Dewa. Sialan, ada yang salah dengan titik lemah ini. Hampir sama seperti 33 tahun yang lalu. Bukankah benar bahwa dalam 33 tahun terakhir, kekuatan titik lemah telah berkurang? Petik 2. Bergabunglah. Banyak orang meraung, lalu bergabung untuk menyerang. 7 atau 8 orang, lebih dari selusin orang bergabung untuk melawan seekor naga, lalu bertempur sampai ke dasar. Ada juga seekor naga, membunuh mereka di hadapan Luming. Hati-hati, Menning minum dan berkumpul dengan orang-orang lain dari Sekte Pedang Api Suci dan memadamkan cahaya terang pedang. Lebih dari 10 pedang menebas naga merah menyala bercakar 6, menangkis serangan naga itu. Raung, naga api itu meraung, dan cakar-cakarnya melesat ke udara. 6 cakar naga berdenting ke arah Luming secara berantai. Mereka melangkah dan menahan amarah. Luming memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang, dan mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya. Pada saat yang sama, senjata sihir super mengembun, dan satu tembakan melesat. Tombak dan cakar naga bertabrakan, dan raungan dahsyat meletus. Tubuh Luming bergetar dan sedikit mundur.
Kekuatan yang dahsyat, Lu Ming mengerutkan kening. Naga-naga yang mengembun ini sangat kuat. Dewa dan raja biasa 3 kali lebih sombong. Sangat sulit untuk melawan mereka, kecuali mereka iblis. Aku akan menyerang, kau akan membantuku. Lu Ming berseru kepada Men Ning dan yang lainnya, lalu menghembuskan napas takjub. Pada saat yang sama, sepatu bot pemadam angin mengembun dan menyatu dengan kaki Lu Ming. Lu Ming langsung menerjang ke depan, dan senjata sihir super itu ditekan secara horizontal sejauh ribuan meter. Senjata itu terus-menerus berhadapan dengan cakar naga dari naga bercakar 6 dan membombardirnya dengan 6 serangan berturut-turut. Sulit untuk menang atau kalah. Sementara Men Ning dan yang lainnya menyerang dari samping, lebih dari selusin pisau menebas naga itu, meninggalkan lebih dari selusin luka panjang, yang membuat naga itu terus meraung. Efektif. Mata Men Ning dan yang lainnya berbinar, mempercepat serangan. Lu Ming menangkis serangan naga itu, dan mereka dapat bermain sepuasnya. Anak Raja Dewa itu, kekuatannya sangat kuat. Permainan Lu Ming juga menarik perhatian beberapa orang dari klan sayap, dan banyak orang mengalihkan pandangan mereka kepada Lu Ming. Raja Dewa memiliki kekuatan seperti itu, luar biasa. Tidak menyangka, kekuatan kecil dari ras kecil, juga memiliki roh jahat seperti itu. Apakah kau ingin mengambilnya dan menanyakan rahasianya? Kebanggaan klan sayap. Tidak, kita tidak perlu sekuat itu, tapi kita tetap harus mencari jalannya dulu. Ada juga manusia bersayap. Tian Jiao menggelengkan kepalanya. Lu Ming tidak tahu, aksinya telah disaksikan oleh manusia bersayap. Di bawah serangan utamanya, naga itu perlahan mundur, menyebabkan semakin banyak luka di tubuhnya. Akhirnya, Lu Ming mengenai kepalanya dengan satu tembakan, dan tubuhnya langsung meledak dan menghilang menjadi energi.